Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini tanggal 15 Juli 2025 kita ada di Serpong. Kita mau coba nih ya, Pak Har, Pak Mul. Durian ini Nusantara. ada durian Nusantara dari Cumasi. dari Pak Johan. Pak Johan dari Pak Johan Ridwan. Iya. Kalau kita lihat cangkirnya panjang-panjang ini, dia mungkin ini berbuah atau berbunga secara alami kali ya. Bukan pakai apa paklo atau apa tuh perhexadion ya. Hexadion. Kalsium ya. Itu waktunya hampir sama kok, ditemuin tahun 80-an yang paklo sama ini. Oke. Gimana Pak Mul? Dilihat ini pecah. Karena ini udah lama saya taruh di kulkas. Oh, dia gitu. kirim 5, 2 saya udah unboxing, 3 saya. Waktu di pertama belum nggak pecah Belum, gini. nggak pecah. Apa ini ada indikasi kurang kalsium? Enggak, ini karena ditaruh di kulkas pecahnya. Iya. Tapi kalau saya lihat ada beberapa pembahasan dari di Malaysia khusus untuk musangking itu nggak boleh kurang kalsium sama boron. Nah, dia jadi ini pecah-pecah. Ya. Terus umur juga nggak bisa panjang setelah ini. Nah ini bukan indikasi kurang kalsium ya Pak. Kelihatan bukan? Bukan ya. Ini tapi semua loh ini Pak. Iya, kena taruh kulkas. Kulkas pengaruh temperatur ya. Temperatur. Kalau di temperatur Pak Har, lalu kalau ada dikasih di kulkas, apa dia punya glukosanya menurun? Saya rasa enggak. Justru Beratnya turun? Enggak. Justru kalau sebentar. Kalau ditaruh di kulkas temperatur turun mungkin kena di kulkas oksigen kurang, maka terjadi malah membatasi dekomposisi. Oh, jadi dia pematangannya dibatasi lebih bagus. Ya? Pematangannya ya. Ya. Gimana? Kalau pendinginan cepat pakai blast freezer yang minus 45. Jadi ini sudah nyampe titik beku kurang dari 2 jam. Nah itu kita bisa simpan sampai 1 tahun nggak belah-belah. Oh, kalau langsung di blast freezer atau di nitrogen, nitro. Ya. Nah kalau di kulkas pendinginannya lambat. Ya. Terjadi kristalisasi air. Airnya yang di jaringan ini bergabung. Ketika kita towing, keluarkan dari kulkas itu namanya towing. Nah air itu menyebabkan jadi belah Pak. Karena sudah bergabung menjadi es sebetulnya. Iya. Jadi kita lihat di industri durian juga, terutama di Malaysia mereka udah pakai pendingan dari nitrogen ya. Nitro. Kenapa pakai nitrogen Pak Mul? Harus nitrogen. Jadi supaya pendinginannya cepat. Jadi apa yang ada di dalam itu kekip, tidak metabolisme tidak berubah, tidak bertambah matang. Nah itu kecepatan penting Pak. Jadi kalau kadar air itu ada di semua molekul yang ada di semua molekul itu ada air. Iya. Jadi kalau dia cepat, molekul air itu membeku pada posisi yang sama. Iya betul. Tapi itu tidak mempengaruhi rasa ya setelah keluar nitrogen ya. Tidak. Mungkin Sedikit. Dia punya kekerasannya berubah jadi agak sedikit lunak. Ada perubahan menuju ke pematangan lebih. Kalau menurut orang Malaysia, kalau nggak salah, kalau nitrogen dengan tidak nitrogen dalam waktu setahun bedanya 6% dia bilang. 6%. Kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya tadinya kering, menjadi basahnya bedanya cuma 6%. Kalau mereka bilang kualitasnya 6% turun. Turun. Oh, ada turun ya. Saya kalau ini kan detail. di kulkas biasa, ini pendingin ini mungkin di 18 sampai 16, 15 derajat kali ya. Iya, makanya pecah. Tapi sederhana aja, kalau pecah itu karena muai ruang yang tidak sama di luar dan di dalam tidak sama, pasti dipecah. Itu prinsip. Airnya sudah mengkristalisasi, sudah berkelompok, dia meninggalkan ini. Nah kalau pendinginan cepat dia masih terdispersi sempurna Pak. Iya. Dan ada tambahan itu Pak. Ada pedagang yang mensiasati kurang baik Pak. Nah jadi durian ketika dingin begini, kita ukur pakai brickmeter, refraktor, itu akan terbaca lebih manis, bricknya lebih tinggi. Oh itu? Oh caranya gimana? Jadi kan di refraktor itu ada aturan. Dia akurasinya itu temperatur 25 sampai 30. Oh. Ketika dikasih temperatur 16, dia itu ada beda 4 sampai 5 brick lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi naik. Naik.
itu real naik atau apa? Enggak real karena alat itu alatnya yang berpengaruh. Akurasinya bergeser kalau dingin. Jadi Brit itu mungkin di temperatur tertentu ya, 20-an. Dia bekerja di 25 sampai 30. Dia ngaconya naik, bukan ngaconya turun gitu. Pak Har, ini kita lihat kalau Comasi kan ciri khasnya kan kayak seperti kucing tidur. Ada. Tapi saya lihat ini ada yang bagus nih. Iya. Lihatnya bagus ini. Bagus. Ya kayak musangking ya. Lihat yang satu juga ini. Ini artinya kalau garis besarnya mungkin boronnya cukup ya. Apa gimana? Tapi ini kalau pecah-pecah begini, apa dia pakai karate plus borodi atau bukan? Ini pecah ini murni karena dingin lambat. Karena dingin ya. Dingin lambat. Bukan karena masalahnya ini putih kalsium. Kalau Comasi ini ciri khasnya apa ya? Pahit ya. Ciri khasnya pahit. Yang seronok gitu ya. Dia pahit. Dia punya alkaloid, Pak. Punya alkaloid. Metabolisme alkaloid ini kalau perform makan terlalu banyak itu akan mempengaruhi saraf. Dia jadi terasa bagus kayak efek wine. Orang pakai asam amino mungkin kurang pahit, pahitnya jadi kurang mungkin. Karena kalau pahitnya dari alkaloid, kenapa alkaloid itu turunan dari proses asam amino. Betul. Ya dari kurang. Jadi kalau pakai asam amino pahitnya berkurang. Bisa kurang. Mungkin kalau ini kan saking pahitnya kita pakai asam amino lebih bagus ya. Bukan. Yang berpengaruh terhadap pahit itu phenylpropanoid pathway, tirosin pathway, sama triptofan pathway. Nah, kalau ini ada di phenylalanin. Justru kalau kita cukup dia phenylalaninnya, keluar itu Pak alkaloidnya. Pahit, keluar. Dia tidak terlalu sih pahit di lidahnya. Ya, karena tapi efeknya kuat. Dalam proses metabolisme pohon menciptakan asam amino, salah satu produk sampingannya adalah alkaloid. Ya, betul alkaloid. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini buahnya kan kalau Comasian ini agak kecil ya. Mungkin tidak ada penjarahan buah atau bagaimana nih? Saya nggak lihat pohonnya, jadi saya apa pohonnya masih kecil? Tapi pohonnya Pak Johan udah 7 tahun lebih loh. Apa ini mungkin dari pohon yang lain ya? Ini ada nomor pohonnya nih. Iya. Ini BLK kelihatan belakang, maksudnya. Blok F. Blok ya. Blok F nomor 15 yang ini ya. Itu 14. C nomor blok. Oh, ini ada blok ya. Berarti kalau ini udah merata tapi nggak terlalu besar ya Comasi ya? Iya. Kurang besar. Di pengisian buahnya dia ketemu iklim yang kurang bagus. Apa karena kekurangan nutrisi? N ya. Jadi giberelinnya kurang jalan. Waktu pertama dari umur mungkin dari pengisian buah. Apelnya tuh kurang N-nya. Iya, kurang N. Atau bola pimpok apel itu giberelinnya kurang. Kalau bilang air kan pasti di musim kemarau basah ada banyak. Iya. Mungkin dari bola pimpok menjadi apel dia kurang maksimal N-nya ya. Atau ada giberilinnya nggak jalan ya? Iya, dia apa sama apa itu? Kalau Pamul etilen, Pak. Etilen yang nggak hambat. Ya, jadi kenapa? Giberelin itu terdesak oleh aba. Itu kan selalu bersaingan ya. Ketika dia dihidupkan pada temperatur panas, akhir Mei kan panas sekali. Giberelin terdesak sama auksin. Sama etilen juga. Sama aba, sama aba. Dari aba ya. Iya. Mungkin saya kasih pandangan sedikit berbeda. Kalau kita bicara besar dan tidak besar ya. Pertama, pada waktu dia jadi putik buah, apakah dia punya sel divisionnya udah komplit atau tidak? Maksudnya komplit itu begini. Kalau manusia itu semua jaringan tubuhnya udah terjadi bentuk. Cuma dia punya selnya masih kecil. Karena suatu buah membesar ini bukan cell division. Karena cell division udah terjadi, tapi cell expansion sama cell elongation. Nah, kalau tadi giberelin mempengaruhi cell elongation. Kalau dia banyak, dia cenderungnya panjang. Kalau ada auksin sama sitokinin, dia cenderungnya cell expansion, berubah ke panjang maupun ke lebar. Jadi lebih proporsional, balance. Gitu kan. Nah, itu tentu saja diperlukan energi untuk proses tersebut. Diperlukan start, yaitu deposit dari gula sugar yang berupa start. Nah, diperlukan start.
Jadi kalau dalam buah itu karbohidratnya flow-nya banyak, maka kita perlu K supaya masuk flow-nya banyak. Dia bisa melakukan sintesa apapun bisa, termasuk elongation, cell expansion. Jadi dia bisa besar. Dan dalam hal ini kan kecukupan unsur hara ya, untuk masak makanan kan. Jadi kalau kita kasih hara, makannya masak, dia suplainya kan kayak buah pasti. Iya, memang fotosintesis, salah satu fotosintesis kan diperlukan nutrisi kan. Nutrisi sebagai pembantu fotosintesis itu pasti ya. Di samping itu juga cuaca ya. Kalau cuaca ya, mungkin di daerah sana Bangka panas. Panas. Kalau panas harusnya suplai makanan lebih bagus. Karena masak ini. Mungkin yang Pak Mul bilang ada ke stres kali ya. Jadi gini Pak, ya. Kita jangan dulu bicara metabolit sekunder, kita bicara metabolit primer dulu. Gula, ukuran, membutuhkan gula lah ya. Kalau dia siang harinya kurang dari 32 derajat, maka sepanjang hari dari terbit matahari sampai terbenam itu fotosintesis 12 jam. Berjalan ya. Kali sekian menit per menit per menitnya dapat 1,4 miligram. Nah, karena Bangka ini pada kemarin bulan Juni awal atau akhir Mei panasnya itu di kita pun terasa panas. Kalau di Bangka ngefeknya lebih banyak karena tanahnya itu tanah ada silika, ada pasir kuarsa. Ada kesana. Nah, jadi salah satu penyebabnya di metabolit primer dia terjadi fotorespirasi di siang hari. Jadi stomata mengecil atau nutup malah. Akhirnya dia tidak kehilangan karbohidrat antara 2 sampai 3 jam di siang hari. Kalau di metabolit sekundernya, ya itu tadi, ketika akar, tadi Pak Har bilang auksin diberiin ke arah panjang, auksin ke arah isi ya, bulat ya. Semuanya, karena dia expansion. Nah, auksin ini itu akan terdegradasi ketika terpapar radiasi UV. Kita bisa gampang lihat kalau akar kita gali ini pada bulan-bulan Juni kemarin, akar membelok ke atas, artinya auksinnya terdegradasi oleh UV menjadi metiljasmonat. Nah, di situ juga adanya metiljasmonat, giberellin rasionya lebih kecil dibanding asam amfitat. Jadi kan asam amfitat ini yang menutup stomata daun. Nah, mungkin jadi kalau akar begini belum tentu berarti auksinnya tergradasi. Ya. Tetapi memang auksin karakternya dia takut sinar matahari. Tidak semua sinar matahari, dia hanya UV, hanya UV. Auksin selalu berada di selalu terakumulasi di bagian temperatur yang rendah, yang tidak terkena sinar matahari. Karena auksin di sini tinggi, auksin di sini tidak tinggi, bagian sini tumbuh lebih banyak, makanya dia jadi belok begini. Itu efeknya gitu. Nah, jadi Pak Mul tadi ngomong kan di Bangka ada hubungan dengan TC ya? TC itu apa? TC, termokapasita apa? Mungkin kalau dari batuan kuarsa. Sebenarnya ada hubungan ke sana. Ada Pak. Ada hubungan. Thermal conductivity. Tetapi kan di Bangka kita juga ngelihat durian-durian berukuran besar cuma sih. Coba perhatikan. Besar-besar. Tapi besarnya tetap relatif kecil. Iya, misalnya udah 2 kilo up ke 3 kilo. Kenapa? Dia TC-nya dipikirin. Dia gunakan kompos sampai 600 kilo sampai 900 kilo. Dibanyakin. Menyebabkan auksin aman karena ada biomas yang menghalangi UV. Kemarin kan Boy sempat kasih Pak Har kan sempat lihat ada kebun di Malaysia itu digali sama Boy yang berdalam itu kan kebetulan dari pasir-pasir ya. Kuarsa juga kan? Mungkin dikhawatirkan kuarsa. Kalau kuarsa itu TC itu 8,4. 8,2. 82 ya. Tetapi kalau yang itu yang pasir itu yang 2,8 ya. Kalau pasir ya. Silika. Bukan silika ya. Fotosintesis tidak ada hubungannya dengan temperatur di substrat.
Oh, di bawah. Nggak ada hubungannya. Fotosintesis itu adalah biochemical process yang terjadi di daun, di kloroplas. Jadi yang menentukan adalah temperatur di situ. Sebenarnya temperatur ini juga tidak masalah dengan fotosintesis. Ya nggak ya? Tetapi kalau kita lihat biochemical secara keseluruhan, kalau pada temperatur tertentu stomatanya nutup. Ya, 32,5 sampai 34,7. Kenapa stomata tutup? Ya nggak ya? Kalau stomata tutup, air yang dari bawah ke atas itu lebih sedikit. Jadi window-nya tuh terbuka sedikit, CO2-nya tuh masuknya sedikit. Karena CO2-nya masuknya sedikit, ya nggak ya? Sedangkan Kevlin cycle sedang bekerja proses. Nah, tanda kutip ya, sedang bekerja, ada timing di situ. Dia perlu CO2. CO2 lebih banyak. Perlu CO2 yang dia butuhkan untuk proses ini untuk dibikin ATP. Ya nggak ya? Menggunakan ATP ya? ATP. Akhirnya dia menggradasi semua unsur yang ada, karbonnya, dia ambil tuh karbon. Termasuk hasil dari glukosa itu sendiri. Glukosa kan ada di mana-mana tuh. Termasuk storage-nya dia diambil, dia pakai. Dia gradasi tuh. Digradasi jadi CO2, CO2 dia pakai. Nah, kita bicara timing tadi. Setiap plant, setiap jenis tanaman tuh beda-beda. Jadi kalau kita bicara fotorespirasi, ada memang pohon yang kena panas sedikit mati. Artinya fotorespirasinya itu tinggi sekali. Ngerti nggak? Fotorespirasi itu bisa mengkonsumsi lebih dari 50% dari stok karbohidrat yang ada untuk dijadikan CO2. Tapi ada juga panas tahan. Memang dia genetiknya fotorespirasinya kecil, paling juga 6% sampai 12%. Seperti kelapa ya? Iya, kelapa panas. Kaktus. Kaktus itu paling tahan. Dia padang pasir paling banyak. Fotosintesisnya itu masuk ke kelompok KAM namanya. Kalau durian ini C4. Durian C3, bukan C4. Oh ya, sorry. Jagung C4, durian C3. Nah, karena C3 dia paling lemah, Pak. Jadi durian itu yang terkuat sekalipun dia akan menutup stomatanya ketika kena temperatur 34,7. Itu udah eksak gitu, Pak. 34, Bapak boleh coba 34,7, dia pasti layu. Tapi ada tempo, tidak langsung layu, bukan sulap. Ada jangka setengah jam atau 1 jam. Nah, kalau kita bicara layu, sebenarnya kita tidak bicara tentang temperatur. Kita bicara tentang kekurangan apa? Kadar air yang ada dalam sel. Itu namanya yang menciptakan turbo pressure. Jadi bisa temperatur tinggi, tapi kadar airnya banyak. Bisa terjadi seperti itu, ya. Walaupun dalam fenomena alam sering berkorelasi, ya nggak ya? Kan kehidupan selalu mencari jalannya sendiri kan, termasuk membuat asimilasi tentang antara temperatur dan air. Ya, jadi gini Pak, ketika ini saya 2 ya bilang ya, gangguan metabolit primernya, fotosintesisnya harusnya 12 jam, dia berhenti fotosintesis di siang hari. Bapak silakan pelajari apa fotorespirasi. Respirasi itu dalam kondisi normal hanya terjadi ketika gelap, Pak. Tetapi siang hari sekarang, global warming ini, banyak terjadi fotorespirasi. Jadi fotorespirasi itu menutupnya stomata pada siang hari. Bayangkan, kalau ini karbohidrat sehari 12 jam, durian ini harusnya besar. Cukup N. Nah, jadi fotorespirasi ini, itu bukan hanya turgor itu setelahnya. Itu adalah persaingan antara giberellin dan asam absisat. Ini kan oponen. Jadi ketika panas meninggi, aba lebih dominan dibanding giberellin, stomata menutup.
Nah, stot mata menutup ini kan dia memberhentikan transportasi air dari akar. Transpirasi. Ya. Tapi ini karena terjadi siang hari, namanya fotorespirasi. Oke. Sekarang dari antesis sampai matang 120 hari, Pak. Ya. Harusnya ya. 120 hari. 120 hari yang bagus ya. Kali 10 jam anggap. Ketika tidak terlalu panas. Tetapi karena terlalu panas, mungkin fotosintesisnya cuma 6 jam. Makanya durian menjadi kecil. Makanan suplemen Ya, sedikit itu ya. kalau gangguan dari metabolit primer. Ya. Kalau dari metabolit sekunder, ini mainnya di akar. Di akar dia. Tadi sudah sepakat ya. Ya. Giberellin, metabolit primer, hubungannya dengan fotosintesis. Kalau auksin ini bukan. Jadi auksin terdegradasi, yang mendegradasi dia itu bukan panas, tapi radiasi ultraviolet. Radiasi ultraviolet. Ketika auksin transportasinya terganggu, sama nasibnya dengan tadi, dengan apa? Dengan dia tidak bisa membentuk lebih balan gitu, Pak. Nah, jadi apa ya? Durian yang bulat, yang isinya penuh itu, fotosintesisnya tidak terganggu, sehingga karbohidratnya full dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dia terus produksi karbohidrat dengan kekuatan per sentimeter daun dia menghasilkan 1,4 miligram karbohidrat. Ini bicara di awal, Pak. Bicara fotosintesis. Kalau yang di bawah tadi metabolit sekunder bukan di fotosintesis. Dari fotosintesis dapat karbo, dapat nukleik asid, dapat lemak, dapat itu jauh. Metabolit sekunder itu ada beberapa tahap gitu. Ada skimik asid TCA ya. Skimik asid, piruvat, ada 6 tahap gitu, Pak. Jadi kita bicara metabolit sekunder itu 6 tahap setelah fotosintesis. Kita bicara masih di lingkungan fotosintesis. Itu di awal, Pak, di awal. Kalau metabolit sekunder ini adanya di bawah. Ada 6 tahapan gitu. Dan ini terjadinya simultan, Pak. Pagi hari pembentukan asam amino, karbohidrat berbarengan. Ketika menjelang siang hari lagi pembentukan enzim-enzim. Ketika siang hari dia pembentukan metabolit sekunder. Terus berulang selama 120 hari. Terus berulang. Kalau umur ya 120 hari ya. Ya. Ya, makanya kalau kita lihat kalau duriannya jatuh primatur dia kurang sempurna ya. Etilen. Harusnya lebih bagus kalau seperti Oci itu 100 hari lebih ya harusnya ya. 100 hari lebih. Nah, kalau seperti musangking kadang-kadang kan di bawah 100 hari jatuh gitu. 90 udah jatuh. Ya. Tapi saya lihat Pak Mul ya, kita di Thailand kita lihat durian-durian besar seperti montong ya, besar. Bisa isinya bisa sempurna, bisa bagus. Ya. Karena saya lihat di sana mataharinya memang lebih panjang. Bagus, lebih panjang. Terus temperaturnya lebih di bawah kita. Kita kan terlalu panas sekali. Terpanasnya Thailand itu 32 derajat. Itu pun hanya terjadi 2 bulan. Oktober sama November. Di kita tiap hari melewati 32 derajat. Terus Jadi, yang mungkin perlu yang petani, Pak ya. Iya. Harus mengerti bahwa sangat penting menghasilkan gula dari fotosintesis sebelum berbunga atau sebelum buah matang atau sebelum pengisian buah. Iya. Atau istilahnya itu carbohydrate storage. Itu kan disimpan di mana-mana. Iya. Bisa di akar, di batang, di cabang, Di buah ya, di buah kalau dia. karena sebenarnya pembesaran buah nggak ada hubungan dengan fotosintesis secara langsung. Tidak ada. Fotosintesis hanya pada batas menciptakan sugar. Setelah tercipta sugar, dia tuangkan ke plum dan plum mengedarkan ke semua organ. Jadi kalau ini tadi dianggap sebagai metabolit sekunder ya, Pak ya. Primer dan sekunder. Ya, kalau ini pembesaran buah, apapun yang terjadi di buah tidak ada hubungan langsung dengan ATP. Nggak ada. ATP itu adalah yang menciptakan ATP itu energi, ya nggak ya?
yang bagian dari proses pembuatan gula. Pada saat dia sel-sel dia melakukan ekspansi ataupun semua sintesis yang ada di sini, yang dia butuhkan adalah storage dari gula yang dirubah menjadi energi. Yang paling penting artinya energi dan oksigen. Di karbohidrat dari bentuknya glukosa ya? Start. Ya, glukosa sama, ya? sama itu sama aja. Ya, nah, jadi yang penting adalah kadar dari gula yang ada yang menentukan, yang berubah menjadi energi berdasarkan oksigen. Jadi kalau oksigen nggak ada, nggak bisa berubah juga. Ini membesar karena cell expansion, cell elongation dengan menggunakan energi dari namanya cellular respiration plus oksigen, yaitu karbohidrat tambah oksigen jadinya energi plus yang lain. Jadi petani harus ingat menabung karbohidrat sebelum berbunga itu sangat penting. Jadi perputaran kehidupan itu untuk durian ini kita harus perhatikan selama 1 tahun. Ya, perputaran kehidupannya. Memberikan apa unsur haranya direncanakan dalam waktu 1 tahun. Oke. Gitu ya. Atau hormon ya. Nah, itu tadi ini untuk unsur hara dulu. Kemudian sekarang ke hormon ya. Hormon itu kan bukan unsur hara, bukan ini ya. Sudah terlibat dalam metabolisme. Kita harus mendefinisikan hormon itu apa. Ya. Hormon itu sama dengan signal. Signal ya. Signal itu adalah hormon. Cuma bahasa umumnya hormon, sebenarnya signal. Gitu. Signal apa? Signal untuk supaya metabolisme itu kemana? Apa yang ingin yang terjadi? Gitu. Termasuk apakah dia jadi trubus, termasuk apakah dia jadi bunga. Itu signal. Jadi kalau kita lihat dari apa yang terjadi di daun, itu fokusnya ke fotosintesis. Apa yang terjadi kepada hormon, masing-masing jenis hormon fokusnya ke masing-masing di mana hormon tersebut diciptakan. Dan hormon tidak selalu diciptakan. Ya, selalu berdasarkan tuntutan dari abiotik atau biotik. Jadi tergantung dari lingkungan. Apa? Dia tuh ingin apa? Gitu. Misalnya di Afrika zaman dulu orang hidup berburu, hormonnya selalu tercipta agar kakinya lebih panjang badannya supaya dia cepat lari, gitu ya. Tapi orang-orang dulu manusia trinil yang hidup di gua pendek-pendek, karena dia hidup di gua, dia nggak ada hormon yang lingkungan abiotik yang menciptakan mendorong hormonnya seperti itu. Kira-kira begitulah, Pak. Saya silakan Pak, tambahkan Pak. Jadi penabungan karbohidrat itu terjadi 3 kali, Pak. Kita bicara selatan Katulistiwa ya, Pak ya. Iya. Bayangkan, kita kemarin pernah hitung bahwa kalau kita punya durian montong ukurannya 10 kilo, kemudian ada 50 butir, ya kan? Artinya 1 butir itu bertambah berat per hari berapa gram? Iya. Selama 120 hari. 1 bulan itu 360 gram. Iya. Artinya luar biasa. Padahal 1 durian loh Pak itu. Ya betul. Ya. Jadi begitu besar arus karbohidrat ini. Makanya fotosintesis yang bulan Januari tidak bisa digunakan untuk mengisi buah di bulan November. Artinya 360 gram per hari dikali 10 bulan bengkak itu. Kalau yang dihasilkan pada bulan Januari tidak digunakan untuk ngisi buah, pengisian buah di bulan November. Jadi udah kepake sama Januari. Ya, Januari itu pasca panen, pemulihan menjelang ke Februari, dia karbohidrat itu syaratnya ada hormon sitokinin, gula, dan tidak perlu auksin, sudah bisa ada gibberellin, sudah bisa mengeluarkan tunas 1 kali, Pak. Beda dengan buah. Kalau buah harus ada auksin. Tunas daun. Nah, itu 1 kali. Kita bertunas, keluar lagi dia di bulan Februari, tunas kedua.
Nah, itu adalah gimana Pak tadi tunas? Tadi ya, jadi fotosintesis kan berjalan tiap hari. Pasca recovery pasca panen. Iya. Kita kasih pupuk, kita kasih dolomit, kita kasih pupuk kan kompos. Dia menyimpan, menghasilkan karbohidrat. Karbohidrat itu akan digunakan untuk mengeluarkan tunas baru, Pak. Apa itu yang mengeluarkan tunas baru? Syaratnya karbohidrat banyak, sitokinin, giberellin. 3 ini terpenuhi, akan keluar tunas baru. Nah, kemudian tunas dibesarkan, dia belum menghasilkan fotosintesis sebelum 40 hari. Belum, dia masih ngambil karbo. Tetapi ketika umur daun ini 40 hari, yang pakai karbohidrat yang banyak itu dikumpulkan lagi. Kemudian dikeluarkan tunas kedua yang keluar di bulan Maret, Pak. Nah, ini kebetulan pada saat itu bulan April itu adalah kondisi terbaik untuk mengeluarkan bunga, Pak. Mengeluarkan daun. Jadi daun ini terbaik sepanjang tahun adalah daun yang keluar di bulan April. Kalau kita yang di selatan Katulistiwa ya, kita Bapak boleh cek ya, atau netizen boleh cek bahwa daun Februari adalah itu ada di equinox, panjang siang dan malam sama panjang. April itu adalah bunga terbaik, daun terbaik. Nah, kemudian fotosintesis lagi tiap menit dia mengumpulkan karbohidrat kali berapa ribu daun yang kita punya. Kalau dia dikeluarkan bunga daun yang ketiga, Pak, yang keluar di bulan Mei. Nah, jadi kondisinya mendukung. Kenapa sitokinin yang dominan? Kenapa giberellin dominan? Temperaturnya cenderung dingin. Di April, cukup April dingin. April Mei kan mulai. Iya, April dingin. Cukup hujan. Jadi dominan giberellin sama sitokinin. Dia kurang panas untuk menghasilkan ABA. Kurang panas, Pak. Nah, beda ceritanya ketika masuk di bulan Juli. Di bulan Juli ini kita sudah dihajar sama headlab tanggal 8 Juni. Jadi giberellin ini tercekam, Pak. Sekarang giliran ABA yang naik. Giliran ABA yang naik. Tapi dihajar hujan lagi. Dingin lagi. Menang lagi sitokinin. Keluar bunga yang keempat. Daun yang keempat. Jadi kita harus sabar sedikit. Nunggu di Agustus. Kalau status air berkurang, otomatis ABA akan lebih dominan dibanding giberellin. Nah, dia butuh auksin. Auksin juga ketika air banyak, auksin kurang, Pak. Auksin itu diproduksi banyak ketika akar itu semi kering. Nah, ini di Agustus akan kejadian. Nah, dia akan karbohidrat yang ditabung tiap hari. Dan Juli itu adalah daily lake index tertinggi sepanjang tahun. Juli itu 32, Pak. Temperaturnya? Bukan. Indeks cahayanya. Kalau dia di bulan Januari, indeks cahayanya 12. Artinya, karbohidrat terbanyak dihasilkan oleh durian di selatan Katulistiwa adalah bulan Juli. Terbanyak bulan Juli ya? Juli. 3 kali lipat. Sekarang dong. Bulan ini. Nah, kalau kita bisa status air dikurangi dari tanah, ABA akan naik. Giberellin akan tertekan. Tapi kalau terganggu hujan, masih ngimbang lagi. Makanya dibantu Paklo. Giberellinnya ditekan. Kalau ditekan, ABA naik. Nah, ABA naik inilah kemudian mengarahkan karbohidrat yang melimpah di bulan Juli ini untuk mendorong bunga di bulan September, Pak. Nah, ini yang diminta netizen ini. Agak lambat dikit ya. Iya. Apa nanti itu kita bahas khusus, Pak Mul? Iya kan, minta netizen ngebahas apa 2 minggu yang akan datang dilakukan gitu kan. Nah, kita bahas nanti ini. Sekarang kita lihat. Oke. Masih belum, Pak. Nanti di bulan 11 atau di masa pematangan buah, ini kan daun tetap ngumpulin karbohidrat. Nah, diarahkan kemana? Kalau giberellin lebih dominan dibanding ABA, ininya pretty duriannya. Apa, Pak? Giberellin lebih dominan dibanding ABA. Duriannya pretty, asam, nggak ada pahit-pahitnya. Nah, kalau ABA lebih dominan dibanding giberellin, maka tergenerate semua metabolisme pematangan buah. Phenylpropanoid pathway,
butuh syarat Aba dominan dibanding giberellin. Iya. Karena itu udah masuk ke pematangan buah. Pematangan buah. Secara nature semuanya dipicu itu. Betul. Didukung Januari terjadi heatwave lagi. Heatwave di musim hujan. Nah, heatwave di musim hujan ini kalau kita tidak pandai mengelolanya, gagal juga kita membuat kualitas. Jadi kita ini dimodalin yang selatan ini heatwave di bulan Januari. Kalau yang di utara heatwave di 8 Juni. Nah, jadi atau kita bahas khusus nanti satu itu mengenai ini. Harus dibantu gambar ya Pak ya. Pathway-nya harus gambar ya. Nah, jadi kita bahas dulu sekarang, Pak. Yang kita bicarakan tadi Boy di bulan kita di selatan Khatulistiwa. Ya, kecenderungan itu berbunga di antara Juli, Agustus, September. Kalau di utara Khatulistiwa bisa 2 kali di bulan April, Mei ya. April sama Februari, Maret ya. Awal pembunganya di Januari awalnya. Kalau di utara 2 kali, di selatan gini. Kita lihat ya. Tadi kita bahas buah ini kalau di kategorinya agak kecil ya Pak Ari ya. Iya, agak kecil. Nah, durian itu enaknya atau apanya berhasilnya itu sangat tergantung sama cuaca. Kalau buat cumasi ini nih standar. Standar ya. Oh, ini standar ya. Oke. Tergantung dari cuaca. Kalau di persentase katanya antara 45% sampai 50% ya keberhasilan dari 47%. Kita ini durian Boy ya. Kita lihat di sebelah lagi ini ada avokat Boy. Ini Mickey yang di dalam pot. Ya. Kalau ini satu, kita lihat ini aneh nih Pak. Waktu dia tua, warnanya hijau. Dari mulai dia tumbuh kecil sampai tua hijau. Kita petik dia warna merah gini. Ya. Dan dia ada tanda begini. Ini bukan handicap, bukan ada kelainan. Begini semua. Berapa hari dari hijau sampai merah begini Pak? Ini 4 hari. Oh, 4 hari perubahan. Lebih gampang dong metiknya kalau gitu tahu yang mana tua ya? Dia kalau udah tua kan masih hijau. Nah, dia udah matang 4 hari jadi begini. Ini saya taruh di kulkas. Kalau ini satu mungkin orang udah tahu ini SAF 034. Ini cocok di dataran tinggi. Kalau Mickey di dataran tinggi kita hindarin tanam karena nggak enak. Mickey. Berair ya Pak? Ya. Kalau ini kita nggak tahu di dataran rendah ya karena kita dapat ini beli dari Agus Joko Susilo. Jadi kita bilang aja avokat AJS. Nggak tahu yang bentuknya, tapi menurut dia punya AJS sendiri, bentuknya agak oval gitu, lonjong ya Pak ya. Iya, tapi ini bulat. Oke, Pak Har, kita udah ngomong banyak dari Pak Mul. Bagaimana tadi bentuk dari durian ini, ukurannya. Nanti kita coba tingkat kemanisannya, kita coba. Coba Pak Har, mungkin bisa buka, kita coba. Kita coba ya. Buka pakai ini aja. Ini yang belum ada. Ini yang kita ini ada gula. Blok C nomor 14 ya. Blok C nomor 14. Ini buat ukur kadar gula ya. Blok C. Beritnya Boy ke bawah ya? Ada di mobil? Ada ya? Oh nanti dicoba sebentar. Nah, pegang. Boy pergi ambil seperti itu. Wah, wangi nih kelihatannya nih. Di kulkasnya masih wangi ya? Wangi nih. Oh, kalau menurut Pak Har, memang Pak Har coba di Bangka begini ukurannya ya? Iya. Ini ada ini ya, buah kok kecil ya? Ini di blok apa dia? Ada 3 macam ya? Ini blok C nomor 14. Kita buka satu. Kita coba. Ini lihat Pak Mul warnanya berubah. Memang comasi ciri khasnya begini ya, warnanya kuning. Ya. Ini sih bagus kelihatannya. Ini bagus. Nah, ini bagus ini. Ini bagus. Video Pak. Sangat tadi dibuka ini. Bagus. Dari sini tadi ya. Iya. Oke, dicoba dah. Pak Mul coba. Silakan. Silakan. Coba ini yang paling bagus ya, Pak Har bilang. Pak Mul, silakan Pak Mul. Dia ini besar-besar ya. Coba. Coba Boy. Ya coba. Semua langsung ambil satu aja. Saya mau ini kepik dulu. Pak Har langsung coba ya. Wah enak Boy. Cuma memang
pahitnya berkurang ya. Boy coba dulu makan. Pahitnya kurang memang. Pak Mul coba ini, Pak Mul. Saya coba nih yang kecil. Tapi enak, Pak. Pas. Ini lebih legit dari biasanya Sumasi. Biasanya kan pahit sekali. Iya, legit. legit. Ini terukur ini. Nah, legitnya kurang. Biasanya. Ini legitnya bagus. Berapa? 38,5. 38. Cuma masih 38 oke bener ya. Ini 38 breaknya. Iya. 38,5. Jadi termasuk naik kok. ini termasuk Iya. bagus. Ini termasuk bagus. Nah, ini blok Ini pahitnya lumayan ya, pas ya. Tidak terlalu Iya. pahit sekali, pas ya. blok F nomor 16 ya. F16. Ini bagus, ini cumasinya termasuk bagus. Cuma masih itu kecenderungan bijinya kempes ya. Enggak. Hah? Enggak. Normal. Katanya super tembaga asalnya dari pohon induk cemasi, apa benar gitu ya? Beda, Pak. Beda. Beda ya, karena memang daun juga Genetiknya beda ya. Jauh Pahitnya juga jauh. Kalau super tembaga dia lebih manis ya. Nah, ini blok F nih, coba saya coba sekarang. Coba diukur lagi. Kamu coba diukur. Legit memang. Yang pertama lebih legit. Yang pertama lebih legit. Tapi bijinya kecil loh nih. Banyak. Ini sedikit ada Kita crunchy taruh- di dalam. Kita taruh di dekat oci ini, nanti bijinya jadi kempes. Pahitnya bertambah. Kalau dia terjadi senia, efek senia Iya. ya. Ini kempes, boy. Kalau efek senia itu nggak bisa merubah kulit, nggak bisa. Enggak, tapi biji bisa. Biji bisa. Bisa kan? Kulit Bisa nggak? pakai. Kulit nggak bisa. Nggak, karena kulit ini kan bagian dari bunga. Ya. Bagian dari bunga yang mengeras jadi kulit. Jadi kita- Mana mungkin Kita mau dapat dipengaruhi? bijinya kecil sama pahitnya. Ya. Bisa ada pengaruh, Pak. Kalau bijinya bisa, tapi kalau pahitnya rasanya nggak bisa. Oh, dia cuma berubah di genetiknya aja. Bijinya aja yang berubah. Berapa nih? 9 doang. Berapa? Enakan yang tadi ya. 29,3. Yang Oh, 29 ya. Ini memang kurang manis ya. Yang pertama lebih enak. 38. Berarti Pak Har udah tahu ya. Belum di bridge ya, dia udah tahu. Domi, Masih kalian-kalian. Nah, ini kelihatan lebih enak nih. Domi. Nah, buka atasnya Pak Har. Ya. Coba Boy, lihat Boy, foto Boy. Foto ini lebih bagus kelihatannya. Wah, ini banyak ya bekas tangan saya. Coba, saya Ya, makan deh. ambil dagingnya. Coba. Ini enak. Ini enak. Ini oke. Ini lebih enak. Nah, dicoba Ini bridge. lebih pahit sedikit. 36. Oh, 36. Ini Ini lebih enak. benar ya. Dari bridge ya. Ya. Beda nih. Ah. Ini saya simpan di kulkas dulu. Enak ini. Ini real brick ini Jadi dengan- tadi pertama 38. ya tapi harus dikoreksi, Pak. Ya. Karena ini duriannya masih Dingin. dingin. Koreksi turun 4. Oh, dia dingin ini ya. Ya, 4 derajat bedanya. 4 brick bedanya. Mana Domi, Mas? Yang mau dikasih. Udah ya. Oke, Boy. Kita udah coba 3 macam, beda-beda ya bridge-nya. Tapi ini rata-rata cuma sini bagus. Bagus. Ya, yang pertama lebih bagus, kedua Kurang. ketiga bagus. Matangnya sempurna ya. Ya, saya kan dikasih 5 sama Pak Johan. Nah, Pak Har makan keduanya gimana? Dua-dua enak. Itu belum di kulkas kan? Belum kulkas. Dan itu gurih, legit.
Cuma pahitnya kurang. Makanya saya heran kok bisa legit begini tapi pahitnya kurang Ini gitu. kurang ya, juga kurang pahit ya. Kurang pahit. Kenapa Pak Mul ya? Kok biasa comasi itu pahitnya dapat benar ya. Tapi ini justru untuk ibu-ibu Cocok. ini cocok ini. Cocok. Pahitnya ini terukur. Betul. Ya. Betul. Ya ini bukan cuma si jantan. Bukan untuk maniak gitu. Oh, karena cumasi Alkaloidnya nggak keluar. Cumasi itu ada durian untuk macho man. Ya. Slogannya saya yang bikin Oh, di Bangka. gitu. Terus aroma Teks lainnya itu. aroma khas dia. Jadi durian terbau itu adalah cumasi, Pak. Nomor 2 durian matahari. Dia itu metanetiol. Nah di sini nggak keluar. Metanetiol ini. Matahari itu enak, cuma susah tanamnya, nggak gini ya. Jadi mungkin harus dikoreksi kalau di pemupukan masuk selain kalium dan lain-lain magnesium sulfat. Oh, MG. gitu. Subur kali atau polisulfat. Untuk mau naikin apa? Beatsnya. Tadi metanetiol, Metanin kadar lemaknya naik. Komponennya MG ya itu ya. Kalau MG itu untuk naikin lemak. Durian tanpa MG dia lemaknya 4,7%. Kalau dikasih MG bisa 9%. MGS ya, magnesium sulfat. Magnesium Ada sulfat. sulfatnya ya. Ya, magnesium. S-nya yang naikin lemak kan. Ya dua-duanya. Kalau belerangnya untuk matangin sempurna dia jadi etilen. Ya. Kemudian aroma metanetiolnya keluar. Ini nggak keluar. Dami ada sini. Dami, kau cobain. Alkaloid juga butuh dia, Pak. Butuh Kau es. situ, coba itu. Kau tanya ini. Coba tanya coba. Dia makan coba gimana? Coba biar tahu rasanya. IP mana IP? Kau ambil yang besar. Kalau warna pengen pekat, Ya, tuh. masuk tembaga. Warnanya lebih Pekat. kuning. Oh, kuning, Dipakai. kuning. Itu Ya. masihnya Pak Awi, Pak. Masih awi yang di itu ya. Rumpin. Tapi yang di rumpin tuh Pak enak kan? Enak Di rumpin katanya. enak loh, di rumpin. Iya, dia warnanya lebih Iya. lebih Gimana Dami? pekat. Manis ada pahit-pahitnya. Oh, pahit. Pahitnya ada, Enak ya? pahitnya ada. Enak ya? Iya. Hah? Oke, Pak Mul, Pak Har, kita udah coba. Kita lihat bahwa durian-durian lokal juga tidak kalah sebenarnya. Cuma kita sebenarnya ke depan kalau bisa kebun-kebun besar mulai ngumpul ya toh ya, mau bibit-bibit dari apa lokal dari seluruh Nusantara. Lokal yang punya Ya. potensi. Dan kemudian kita coba, mungkin coba tanam, kita lihat kegenjaannya gimana, cara pemeliharaan gimana. Kalau kita lihat sekarang paling gampang kan oci, ya. Ya. Ya lokal ini mungkin sekarang orang bicarakan cumasi sama tukar tembaga aja. Ya. Padahal lain-lain tuh banyak sekali. Banyak, Ya. Ada betul. baleji dan lain-lain ya. Betul. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Har bisa koordinasikan sama-sama dengan teman-teman lain, Sigit Ya. dan lain-lain sehingga kita dapatkan durian-durian Nusantara Ya. yang bagus. Kita dari Asosiasi Kebun Durian Indonesia akan selalu mengupayakan seperti Ya. itu. Ya, ya sementara ini kita banyak yang tanam poci karena produktivitasnya tinggi ya. Ya mungkin sambil itu kita juga coba durian-durian Nusantara ya. Kita jangan tinggalkan durian-durian enak yang di Nusantara. Betul. Terlupakan, ya. Betul. Oke, Pak Mul ada tambahan Oke, apa, Mul? silakan Pak Mul penutup. Jadi selain tadi ya kita budidayakan juga mesti ada beberapa pihak Iya. yang fokus meningkatkan atau menjaga kualitas, Pak. Iya. Nah, jadi ketika ada problem dengan masalah iklim yang tidak mendukung, Iya. maka kita bisa menggunakan cara lain. Nah, cara lain itu kita menggunakan elisitor. Nah, elisitor ini seperti tembaga ini sama cumasi ini, elisitornya sebenarnya ada di Bangka sendiri. Cuman kadang-kadang bertaninya tidak tepat titiknya. Oh, gitu. Iya. Elisitor itu dari alam berarti. Elisitor itu mineral ya? Mineral, dia monazit, Pak. Pakai si IP. Jadi logam tanah jarang, cerium, lantanum, Ya. dispersium sama yttrium. Nah, kalau memang tidak tepat titiknya, nggak usah pindahin kebunnya. Batu yang Baru itu pindahin. diekstrak Mineral dulu, cocok dia dipindahkan. ya. Jadi Oh, berarti kalau gitu ya. tanam di selain di Pulau Bangka kita bisa ambil batu dari sana kita. Ya, jadi makan, ya. 1 ton monazit itu, Pak, kalau kita ekstrak itu dapat di luar thorium ya, Iya. dapat monazitnya itu sekitar 3 kilo. Nah, 3 kilo ini cukup untuk 1 hektar. Oh, Dan mengekstrak monazit ya ini banyak ya?
sekarang ini untuk 100 pohon. Sudah ada cara yang ramah lingkungan. Jadi batu itu tidak perlu digiling sampai halus. Dia cukup digiling pakai crusher, jaw crusher. Tampung di dalam tangki. Kita pakai pompa akuarium saja. Apa? Pompa akuarium. Ambil airnya. Nah, kita pakai glisin. Diputar. Itu 7 jam 86% sudah terekstrak. Oh ya? Nah, glisin ini dia bukan sianida, bukan air raksa yang merusak lingkungan. Glisin ini kalau kita istilahnya mencemari pohon, pohonnya hilang stresnya, Pak. Oh. Nah, jadi kalau di Bangka, di daerah mana yang ada ini? Kalau di Bangka itu di apa namanya? Bukit apa yang ada di rumah Istana Soekarno itu, penjara Soekarno? Menumbing. Oh, di situ ada. Menumbing sama di sebelah sana juga ada, lebih banyak. Daerah sana ada pohon durian nggak? Ada. Kualitasnya Bagus. bagaimana? Ada durian yang pahitnya enak. Durian, lupa namanya. Banyak durian-durian enak. Yang enak di situ. Situmbek. Oh, Situmbek. banyak durian enak Ya, daerah situ. dia Yang tumbuhnya di dekat tambang Monazit, tambang timah. Ya. Nah ini, jadi Bangka ini punya sumber daya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah ini adanya kan monazit, zirkon ini adanya hanya di Kalimantan, di mana? Di Bangka dan Kepulauan Riau. Jadi ini bisa kalau kita gunakan untuk durian laut yang belum terkena efek itu, mungkin kita bisa ada durian unggul dari Sulawesi, bisa ketahuan. Kalau kundur, Aceh. Kalau kundur ada Pak, ada zirkon. Oke, Boy. Kita nanti lanjut, Boy. Jangan lupa subscribe biar kita tambah semangat ya. Kita nanti akan lanjut dengan beberapa item lagi ya. Kita sekarang lihat mungkin ada Paklo-Putrasol yang dikembangin oleh ICI ya. Tahun 1985 kalau saya baca itu. Dia punya produk ada yang namanya Bonsi, Clipper, apa nih? Atau apa lagi? Paraquat, satu lagi. Ada tadi 4 ya. Yang uniconazole ada 12 semua. Ada 12 malah. Ya. Tapi saya harus buka dulu. Ya. Apa? Kemudian tadi kemarin Pak Har ada teman kita yang baru lulus S2, dia juga ambil itu yang namanya Prohexadione Calcium. Prohexadione Calcium. Nah, Prohexadione Calcium ini dikembangin oleh BAS. Mereknya itu Regalis. Regalis. Nah, itu juga sama tahun 80-an, hampir sama bersamaan sama Paklo-Putrasol. Dua-duanya ini bekerja itu menghambat sintesis dari giberelin. Ya. Oh, dua-dua sama ya. Giberelin memanjangkan, ini memendekkan. Ya, tujuannya dihambat giberelin asal nggak bisa tenang. Oke, kita akan bahas itu, Boy. Maju terus petani Indonesia, ya. Semoga sukses semua pekebun Indonesia di kemarau basah ini. Terima kasih. Oh, jadi apa